Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrul Mustanir Wahid, asal Situbondo. NIM 2021001030006. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C2. Baik, kali ini saya akan menjelaskan suatu materi yang berjudul Kepemimpinan dan Manajemen. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu kepemimpinan dan manajemen. Apa itu fungsi kepemimpinan dan manajemen? Pengertian secara umum. Manajemen bersumber dari bahasa Inggris yaitu manage, yang artinya mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Manajemen merupakan suatu seni di dalam proses dan ilmu perorganisasian. Dengan kata lain, manajemen adalah sebuah seni untuk mengatur sesuatu, baik orang maupun pekerjaan. Manajemen, kata George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses dalam merencanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara bahasa etimologi, manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, perorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Inilah yang mendasari bahwa pengertian manajemen adalah sebuah seni. Seni yang berarti dekat dengan keindahan. Seni artinya dekat dengan keindahan, suatu keindahan manajemen yang teratur, rapi, dan struktur. Secara umum, fungsi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau perorganisasian, directing atau pengarahan, dan terakhir controlling, yaitu pengendalian. Nah, mari kita bahas satu persatu apa itu planning, organizing, directing, dan controlling. Yang pertama yaitu planning. Yang dimaksud planning atau perencanaan adalah manajemen yang berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Planning merupakan fungsi yang terpenting karena tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi yang lain tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Yang kedua yaitu organizing atau perorganisasian. Fungsi perorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Dalam arti, manajemen bertugas untuk mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi sehingga mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga yaitu adalah directing. Apa itu directing? Directing atau pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita yang dicita-citakan. Yang keempat yang tak kalah penting adalah controlling. Hal yang terakhir ini dalam fungsi pokok manajemen adalah pengendalian. Yang dimaksud dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian kurang baik. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien sehingga tidak menghabiskan banyak biaya. Baik, setelah kita mengetahui fungsi dan pengertian dari manajemen tadi, sekarang kita akan masuk ke bab kaitan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan adalah salah satu bagian penting dari manajemen, khususnya dalam fungsi pengarahan.
Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seorang untuk dapat mengarahkan dan mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dan manajemen adalah istilah yang sering dianggap sinonim atau sama. Penting untuk memahami bahwa kepemimpinan adalah bagian penting dari manajemen yang efektif. Sebagai komponen penting dari manajemen, perilaku kepemimpinan yang luar biasa menekankan pada pembangunan lingkungan di mana setiap karyawan berkembang dan unggul. Sesuai dengan hadis Rasul yang berbunyi, "Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum," yang artinya taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin kalian. Karena jika kita tidak taat kepada tiga hal demikian, maka tunggulah saatnya suatu organisasi ataupun apa itu akan hancur. Yang tak kalah penting, di sini saya akan menjelaskan kegiatan manajerial. Fred Lunhas dan asosiasinya melakukan studi untuk meneliti apa saja aktivitas manajerial dan akhirnya menemukan bahwa semua manajer terlibat dalam 4 kegiatan manajerial. Yang pertama, manajemen tradisional, pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Yang kedua adalah komunikasi, pertukaran informasi rutin, dan pemrosesan dokumen. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia, memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, staf, dan pelatihan. Yang keempat yaitu networking, bersosialisasi, berpolitik, dan berinteraksi dengan pihak luar. Kemudian, peran pemimpin dalam praktik manajerial, POAC. Apa itu POAC? P, planning; O, organizing; A, adjusting; C, controlling. Menurut Stroner, pemimpin dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari kelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Agar manajerial berjalan efektif, seorang pemimpin harus melaksanakan 2 fungsi utama. Yang pertama, fungsi-fungsi yang berhubungan dengan tugas atau task relate atau pemecahan masalah. Yang kedua, fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok, group maintenance atau sosial. Fungsi pertama menyangkut pemberian saran, penyelesaian informasi, dan pendapat. Fungsi kedua mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar, persetujuan dengan kelompok lain, penengah, perbedaan pendapat, dan sebagainya. Terakhir yaitu keterampilan kepemimpinan. Menjadi seorang pemimpin harus menjadi seorang yang terampil tentunya. Menjadi seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dan lain sebagainya. Di sini akan dijelaskan apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin minimal. Menjadi seorang pemimpin merupakan sebuah proses di mana seorang dapat mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai suatu tujuan organisasi. Setidaknya ada 4 yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu 1, kemampuan dalam komunikasi. Yang kedua, kemampuan dalam problem solving, memecahkan masalah. Yang ketiga, inisiatif dan taktis, yaitu berinisiatif dan cepat tanggap. Yang keempat, kemampuan dalam menciptakan perubahan. Dari hal-hal tadi, saya hanya mengambil poin-poinnya saja dan dapat kalian imajinasikan atau ditafsirkan sendiri apa hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.